Saya ingin memberikan penjelasan ya mengenai apa tugas utama CEO berdasarkan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke inbox saya. Dan juga apa sih kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi sebagai CEO dan peran utamanya apa dan sebagainya. Oke, so pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, terutama tentang bagaimana peran seorang CEO dan sebagai pemilik bisnis dan juga sebagai pemimpin perusahaan dan juga apa kesulitan-kesulitan dan tantangan yang dihadapi setiap harinya. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit pengalaman saya hampir 20 tahun menjalankan bisnis. Dari awal saya memulai bisnis, saya setelah lulus saya membantu bisnis ayah saya sebagai generasi penerus ya. Dan namun apa yang terjadi adalah saya terjadi konflik di dalam bisnis keluarga ya, karena beda generasi, beda pemikiran, beda cara pandang, beda persepsi dan sebagainya. Nah, di situ saya merasa sebagai pemilik bisnis ini memang saat itu saya belum terpikir untuk bisa punya bisnis sendiri. Karena sebagai seorang pebisnis waktu itu saya masih muda ya, in early 20s ya. Jadi saat itu saya masih berpikir, aduh kayaknya nggak kepikir lah punya jadi pemilik bisnis. Yang penting saya kerja aja lah, kerja di perusahaan kayak saya, dan sebelumnya saya pernah bekerja juga di beberapa perusahaan. Saya kerja aja deh. Kalau kerja kan nggak usah pusing mengenai harus nanti setiap bulan harus bayar karyawan, harus bayar listrik, harus bayar operational, harus bayar apa dan sebagainya lah, biaya-biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya dari perputaran bisnis. Nah, saat itu saya cuma bekerja. Nah, cuman di titik itu papa saya ingin saya berkembang terus, saya ingin saya maju ya, maka papa saya kasih saya kesempatan untuk saya mengelola satu usaha yang dimana saat itu saya bersyukur tidak perlu harus keluar modal yang cukup besar ya. Saya memang harus, papa saya bilang kamu harus keluarin tabungan kamu untuk invest, namanya usaha harus ada investasi walaupun mungkin modalnya terbatas, tapi itu bentuk keseriusan dan komitmen dan ownership dari seorang pemilik bisnis. Kalau kamu mau punya usaha, kalau kamu nggak bisa invest atau kamu tidak sanggup atau tidak mau invest ya jangan usaha. Gitu kan. Tapi saat itu saya bilang, wah kalau usaha tuh repot juga ya kalau harus keluar modal ya. Saat itu saya bilang, saya lebih baik modal saya kan atau tabungan saya untuk saya beli barang-barang yang saya suka, jalan-jalan dan sebagainya. Cuman saya berpikir, iya ya kalau saya gini-gini terus ya gimana bisa masa depannya lebih baik. Maka saya sudah saya invest, saya keluarkan tabungan saya untuk beli mobil operasional. Saat itu saya dikasih usaha grosir lah ya, jual barang-barang snack ya, barang-barang ya, pokoknya produk-produk yang sehari-hari lah gitu ya. Jadi saya keluarkan tabungan saya untuk beli mobil operasional, mobil box gitu kan, murah aja lah ya. Bekas lagi kan, tapi yang penting bisa dipakai lah, masih layak pakai dan masih oke lah, masih bisa diservis dan sebagainya. Jadi saya mulai di situ, singkat cerita, akhirnya saya mulai invest terus ya, mulai berani untuk invest kecil-kecil ya, beli ya alat-alat untuk kantor ya, komputer saya siapkan walaupun nggak yang mahal. Saya mulai dari yang kecil-kecil lah ya, misalnya alat-alat kantor, terus saya invest di bangku, meja gitu ya. Terus juga beli ya laptop ya kan. Nah, lalu sudah mulai usaha pelan-pelan jalan gitu ya. Singkat cerita saya mulai berani untuk invest hire karyawan. Satu, dua ya. Cari yang ya pokoknya lulusan SMA boleh lah. So, lulusan yang penting pernah belajar tentang akuntansi, pernah ngerti tentang administrasi, saya hire lah gitu loh. Ya, jadi itu singkat cerita. Nah, terus berjalan singkat ceritanya nanti di versi lengkapnya ada di buku saya tentunya ya. Di buku saya Boost Your Selling Power, nanti bisa dicek di Tokopedia atau di marketplace lain. Nah, jadi saya tuliskan perjalanan saya sebagai seorang pengusaha dan saat ini saya bersyukur menjadi seorang business coach yang juga membantu banyak pengusaha yang struggle di bisnisnya pada saat awal memulai bisnis, pada saat ingin meningkatkan bisnisnya, ingin supaya bisnis semakin berkembang. Nah, saya punya satu passion untuk bisa membantu mereka untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi. Nah, jadi singkat cerita, peran utama sebagai seorang CEO adalah, kalau kita lihat singkatan CEO itu apa sih? Harusnya kan singkatannya adalah Chief Executive Officer, gitu kan ya. Chief Executive Officer, berarti Chief itu leader lah ya. Dalam satu tribe, satu komunitas gitu kan,
chief itu adalah leadernya. Chief Executive Officer. Berarti walaupun dia leader, tapi dia juga officer. Officer itu artinya saya hands on turun ke bawah. Saya turun sampai ke posisi yang terbawah, saya tahu kerjaannya. Bahkan pas saya waktu mulai usaha, saya harus belajar dari posisi yang paling bawah di perusahaan. Ya, saat itu saya punya perusahaan tadi grosir ya, lalu saya berkembang menjadi perusahaan distributor, sub distributor, dari distributor. Nah, di posisi yang paling eh, operator banget namanya posisi staf gudang ya, dan juga helper untuk membantu angkat-angkat barang gitu ya, untuk siap untuk dikirim. Nah, di posisi itu saya bisa angkatnya ya. Dulu pakai namanya istilahnya pakai lori gitu ya, untuk alat bantu angkat supaya lorinya barangnya bisa diangkat dengan cepat. Zaman itu belum ada forklift ya, mungkin kalau ada pun mahal sekali ya. Jadi kita pakai manual, angkat manual, itu barang-barangnya atau produknya mesti disusun. Kalau susunannya salah ya, bisa jadi nggak nggak bagus gitu ya, terus bisa goyang ya, terus bisa jatuh gitu kan, karena produknya kan berat ya. Produknya berat, terus kita susun di dalam lori tersebut yang harusnya susunannya bisa, kalau benar susunannya bisa 10 disusun di dalam satu lori. Jadi kita masukin ke gudang lebih cepat karena 10-10 dimasukin. Tapi kalau salah nyusunnya itu paling cuma 5 ataupun cuma 3 gitu ya. Nah, akhirnya kan lebih lama untuk apa? Untuk dari loading barang ya, loading barang masuk ya, barang datang masuk ke gudang itu kan lebih lama karena kalau menyusunnya lama ataupun menyusunnya sedikit gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan juga. Jadi sebagai CEO ya, Chief Leader Executive Officer. Officer itu berarti dia ngerti di operator. Nah, banyak yang saya lihat pebisnis, CEO sih CEO, namanya CEO, tapi dia nggak pernah turun sampai bawah. Bahkan mungkin pada saat dia masuk di perusahaan tersebut langsung ditempatkan sebagai CEO, yang dia cuma belajar teori dari sekolah, mungkin dari kuliah, ya tahu sedikit, tapi tidak pernah nyemplung, tidak pernah mau hands on, turun langsung, ngerjain langsung, eksekusi langsung. Nah, hasilnya kan beda sekali. Orang nggak pernah jaga toko, ya. Saya pernah jaga toko, papa saya dulu sebelum jauh waktu saya kecil ya. Saya pernah disuruh jaga toko. Saya benar-benar melayani customer yang beli, gimana Bu, mau beli apa, gitu kan, waktu masih kecil gitu ya. Jadi saya benar-benar tahu di posisi yang paling bawah. Nah, banyak yang saya lihat, CEO itu cuma duduk di atas, ruangannya bagus, ya gede, gitu kan, banyak plakat-plakat dan sebagainya, terus AC, gitu kan. Ya udah, dia nggak pernah tahu ke bawah. Bahkan dia nggak pernah benar-benar turun sampai eksekusi ke bawah. Dia cuma tahu SOP-nya, cuma tahu oh pokoknya pernah kerja sedikit, tapi nggak pernah sampai di bawah. Nah, justru yang saya inginkan, yang saya himbau dan yang saya sarankan kepada klien-klien saya sebagai CEO, you have to hands on, you have to do eksekusi di bawah. Minimal Anda tahu gimana caranya. Ya, saya pernah juga bekerja sebagai seorang driver, dan waktu driver bukan mobil operasional tapi mobil besar ya, itu saya harus cuci mobil. Nah, mobilnya box besar gitu, jadi harus pakai kursi ya, pakai ya sedikit kayak tangga kecil, harus naik ke atas dibersihin. Maka saya tahu bagaimana pekerjaan seorang driver pada saat mereka mencuci mobilnya. Kalau nggak bersih saya tahu. Nah, jadi CEO itu harus tahu sampai situ pekerjaannya, sampai ke level-level lainnya ya, dari mulai operator, lalu naik ke staff, lalu ke supervisor, manager, dan GM. Nah, akhirnya dia tahu semua. Nah, itu CEO yang benar-benar truly CEO. Jadi Chief Executive Officer. Eksekutif itu adalah ya, kalau bahasa saya eksekutif itu berarti kita secara profesional, secara struktural kita tahu gitu loh pekerjaannya apa. Jadi Chief Executive Officer. Nah, cuman kenyataannya ya, yang saya alami adalah Chief Executive Officer itu sebetulnya ya mungkin tuh bahasa secara ilmiahnya ataupun secara edukasinya gitu ya. Tapi yang saya alami CEO itu adalah Chief Everything Officer. Semuanya sama saya. Semua harus gue, semua harus gue. Kalau nggak sama saya diarahin, nggak jalan. Kalau sama saya nggak dimonitor, juga nggak sesuai. Jadi semua harus saya yang kerjain. CEO, Chief Everything Officer. Ya, saya pernah mengalami itu. Jadi semua saya. Nah, cuma ini nggak sehat sebetulnya. Harusnya kita bisa punya tim yang kita delegate. Makanya kemampuan leadership kita penting untuk bisa memilih orang yang tepat dan mendelegate orang yang tepat untuk bisa membantu pekerjaan kita sehingga kita tidak jadi chief everything officer. Ya, selain itu apa CEO? Chief Energy Officer. Energinya mesti dari saya. Ayo kamu cepat, kamu. Kalau kebayang ya, kalau kita di restoran bakmi gitu kan, ya
restoran bakmi yang ramai banget, banyak customer, ayo meja 12 tuh, meja 13, energi kan, gitu ya. Harus energi kita lakukan sendiri, harus energi kita yang pastikan untuk bisa memastikan tim kita jalan. Ayo cepat itu 12, udah belum? Ayo ini cepetan ini kirim itu. Nah, jadi kita mesti begitu. Ownernya masih harus pakai energi dia, ya. Jadi CEO itu lelah sih pastinya, capek sih pastinya. Makanya begitu pulang, aduh relax banget. Tapi begitu pulang sebetulnya relax paling cuma ya setengah jam, 1 jam, udah gitu mesti mikir lagi. Karena besok mesti ada planning lagi, mesti kerjain ini, itu, dan sebagainya. Mesti pikirin apa strateginya, dan sebagainya. Mesti mungkin mikirin gimana caranya kita supaya penjualannya meningkat, dan sebagainya. Jadi, as a CEO, never stop. Ya, the day, ya kalau sebagai karyawan mungkin jam 5 pulang selesai. Freedom at the time of my life. As a CEO, begitu pulang, makan malam sebentar, kerja lagi, ya. Shift 2 kita kerja lagi, bahkan sampai shift 3 ada yang sampai shift 3 kerja. Jadi itulah CEO secara praktek langsung, ya, secara betul-betul apa yang dilakukan. Jadi kalau secara teori sih ya memastikan bagaimana perusahaannya semakin untung, bagaimana perusahaan semakin berkembang, ya secara teori. Tapi secara action, secara keseharian, wow, never stop. Ya, makanya agenda CEO itu nggak bisa diplotkan gitu ya. Benar-benar dia setiap hari itu banyak yang harus dia kerjain. Cuman memang kalau begitu terus akhirnya terlalu lelah buat CEO itu, akhirnya juga bisnisnya muter-muter di situ-situ. Maka saya belajar ternyata tadi pertanyaannya adalah kesulitan yang sering dihadapi untuk sebagai seorang CEO adalah membagi waktu dan memanage waktu. Kenapa? Karena everything dia mesti kerjain sendiri. Bukan sendiri sih, dia ada tim, tapi tetap dia harus involve di situ. Dia harus ada ownership di situ. Kenapa? Karena bisnis saya. Bayangkan kalau saya tidak ownership di situ, saya punya restoran. Ya, saya tidak pernah ke dapur. Saya tidak tahu bagaimana cara orang di dapur ataupun di bagian operation itu beli produk atau beli dagingnya. Bagaimana cara dia memotong-motong segala macam. Itu saya nggak pernah lihat. Ya, susah dong. Ya, saya nggak pernah lihat pada saat mereka buka kemasan sambelnya. Tiba-tiba nanti kok saya belinya berapa liter gitu kok cuma tinggal sekian. Nah, itu kan harus dimonitor. Ya, harus saya, gitu kan. Terus sebelum pulang, sebelum beres semua karyawan udah pulang, saya mesti lihat, ngecek lagi. Itu lampu udah dimatiin apa belum, listrik udah dicabut apa belum, itu kompor gimana, AC gimana. Itu semua mesti dilihat. Jadi as a CEO, kesulitannya adalah bagaimana memanage waktu dan bagaimana memilih orang yang tepat untuk bisa membantu pekerjaan dia sehingga dia bisa tenang lepasin ke orang ini. Ya, itu kesulitan yang paling dihadapi oleh seorang CEO. Nah, maka solusinya bagaimana? Solusinya memang harus CEO tersebut ngobrol ya untuk bisa menangani ini, atau ini kesulitan yang benar-benar dialami oleh semua CEO. Saya yakin kalau Anda CEO pun pasti Anda mengalami yang seperti saya alami karena I'm a CEO ya. For over 20 years I run my business ya. I develop the business and everything, but now I change the system. I become a business coach, so I help more people to manage their own business ya. So bersyukur dengan itu. Nah, tapi poin saya adalah as a CEO tentunya untuk bisa membantu kesulitannya ini. So one of the solution adalah ngobrol dengan seseorang yang dia memiliki mindset yang sama, satu level berpikirnya dan sejalan gitu loh ya. Karena mungkin dia juga pernah punya usaha yang dia juga ngerti masalahnya. Jadi setelah ngobrol ya, orang ini ya bisa memberikan sarannya. Bagaimana caranya supaya pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa didelegasikan, bahkan di list dulu mana saja pekerjaan-pekerjaan yang bahkan dikelompokkan di mapping yang high skill, yang medium skill, yang low skill. Nah, kita lihat kita mapping yang mana yang rutinitas, yang mana yang weekly, yang mana yang monthly, dan sebagainya. Baru kita mulai delegasi. Nah, itu ada beberapa solusinya. So, semoga apa yang saya bagikan di dalam video ini bisa buka lagi wawasan Anda tentang peran seorang CEO, apa tantangannya, dan tentunya as a CEO, ya, it's not that we have to do the daily activity, the daily operation. We have to also plan, ya, bagaimana bisnis kita, bagaimana saya bisa memastikan bisnis saya bisa survive. Ya, banyak bisnis yang tidak survive, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Ya, ada yang survive, ada yang bahkan sampai bangkrut. Ya, itu adalah tugas CEO. Ya, bukan hanya memikirkan secara operasional, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, teknologi apa yang harus saya gunakan, sistem apa yang saya improve, dan sebagainya. So many things that CEO have to do. So it's not easy being a CEO, but I really appreciate and salute for the CEO who are succeeding
managing the business, bahkan growing the business ya over 10 years. Karena untuk bisa grow the business over 10 years is not easy. Ya, for me, I'm grateful that I can manage my own business and I help my clients ya. And I have run my business over 20 years. So I am grateful for that. So thank you. Semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Thank you for the question. Yeah, see you on the next question. Take care.